Oke, baik. Kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ini kuliah minggu ini libur semua ya. Dosennya pada ke Jogja semua. Ada kuliah lagi ya di sini? Nggak ada. Libur semua ya? Ya, nggak ada, Pak. Nggak ada. Diganti apa ini? Libur. Diganti nggak? Kuliahnya diganti apa libur? Benar-benar libur. Diganti hari sudah kemarin, Pak. Hari apanya? Senin ya. Wah, jadi double ya Senin. Senin. Oke, baik. Kita masuk ke minggu ke-6 ini ya. Minggu ke-6 berarti ya. Kemarin 5 ya. Saya mohon maaf kemarin nggak bisa ngajar karena lagi dinas di Lampung ya. Kemudian lanjut ke Palembang kemarin. Jadi saya hari Jumat kemarin baru pulang dari Palembang. Oke, kita presentasi tugas dulu nggih. Teman-teman yang fishbone diagram, nanti silakan dipresentasikan hasil tugasnya. Nanti saya sambung dengan materi framework ya, framework DODAV yang belum saya jelaskan kemarin minggu lalu, sama framework VEAF nanti untuk minggu ini. Oke, saya share screen sebentar. Ini yang sudah komplit kelompoknya Sanya sama Susilo Abdi ya. PT Pupuk ya, Sanya ya. Iya Pak, PT Pupuk Indonesia. Oke, saya sudah baca sekilas. Nanti silakan dijelaskan, yang sudah dibuat biar teman-teman juga tahu. Ini saya buka, sudah kelihatan di layar. Sudah. Oke, Ya. silakan PT Pupuk dipresentasikan hasil fishbone diagramnya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 3, fishbone diagram dari PT Pupuk Indonesia. Permasalahan kualitas produk tidak konsisten. Yang pertama dari mesin sudah tua, pemeliharaan tidak terjadwal secara rutin, mesin sering mengalami kerusakan, gangguan listrik menyebabkan proses tidak stabil. Berikutnya ada metode SOP yang antar unit produksi tidak sesuai, pengawasan kualitas kurang ketat, prosedur produksi belum sesuai antar pabrik. Prosedur tidak ada standarisasi proses making atau drying. Yang ketiga ada material, kualitas bahan baku bervariasi, kurangnya inspeksi bahan baku sebelum digunakan, ketidakseimbangan rasio bahan dalam pencampuran, pemasokan tidak selalu memenuhi standar mutu. Berikutnya akan dijelaskan oleh Sanya. Kemudian yang keempat itu ada people. People yang pertama ada kurangnya pelatihan operator, kurangnya pengawasan diri supervisor, tidak ada evaluasi rutin kinerja operator, pengalaman belum matang. Yang kelima ada environment. Suhu dan kelembaban ruang produksi tidak stabil. Gangguan cuaca mempengaruhi proses pengeringan. Lokasi penyimpanan produk tidak sesuai standar. Kurangnya sistem kontrol lingkungan. Dan yang keenam ada measurement. Data hasil pengujian tidak akurat, pengecekan alat ukur tidak dilakukan secara rutin, kesalahan pencatatan hasil uji produk, dan tidak ada standar evaluasi mutu yang jelas. Kemudian di bagian ekor itu ada cost. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih PT Pupuk ya. Jadi ada 6
sub masalah ya, di mesin, di metode, di material, di people, di lingkungan ya atau environment, sama measurement ya. Kebanyakan memang di kualitas ini ya, pengukuran ya, ada data hasil pengujian tidak akurat, kemudian pengecekan alat ukur tidak dilakukan secara rutin, kesalahan pencatatan hasil uji produk, tidak ada standar evaluasi mutu yang jelas. Nah, nanti teman-teman setelah ini silakan pilih 3 problem ya, 3 problem. Boleh nanti dari data hasil pengujian tidak akurat atau mau pakai yang kualitas bahan baku bervariasi gitu ya. Nanti dari masalah ini silakan diusulkan aplikasinya ya, aplikasi yang relate dengan masalah yang ada di PT Pupuk ini. Itu nanti untuk tugas selanjutnya, tugas untuk minggu depan. Nanti silakan pilih 3 masalah ya nanti ya. Jadi dari data hasil pengujian, berarti kan dari sisi aplikasi nanti bisa diusulkan ada sistem informasi untuk monitoring data gitu. Nah, itu nanti fungsinya bisa untuk melihat data hasil pengujiannya. Jadi semua unit nanti bisa saling monitor data hasil pengujiannya gitu ya. Nanti bisa diusulkan aplikasi tadi gitu ya. Nanti saya jelaskan di slide paling akhir nanti di materi hari ini. Gitu. Nanti untuk tugas minggu depan nanti silakan pilih 3 ya, 3 masalah yang kira-kira butuh usulan aplikasi ya, berdasarkan masalah yang ada. Jadi hanya 3 saja dari sekian banyak ini. Nanti silakan diusulkan aplikasinya, tujuan aplikasinya apa, dan siapa yang akan mengakses aplikasi itu. Itu nanti untuk minggu depan. Gitu ya, PT Pupuk ya. Iya, Pak. Ya, Oke, Pak. makasih PT Pupuk. Dari Aldi ada mau ditanyakan nggak hasil dari PT Pupuk? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Baik, kita lanjut nih, sorry. Berarti sip. Aldi PT apa nih? Jarum ya? Jarum. Aldi sama siapa? Satu kelompok. Sama Fatir, Pak. Fatir belum masuk ya? Belum. Oke, silakan dijelaskan Aldi fishbone diagram dari PT Jarum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama itu ada mesin efektivitas mesin yang belum maksimal, terus ada kerusakan peralatan, terus kurangnya perawatan mesin. Yang kedua ada methods. Yang pertama itu ada SOP yang belum optimal, kedua keterbatasan metode, ketiga pengendalian kualitas, keempat variasi dalam proses produksi. Terus ada lagi material. Pertama ada kualitas produk tembakau dan cengkeh, kedua pengaruh komposisi campuran, ketiga ada pengaruh bahan pendukung. Terus selanjutnya ada people. Yang pertama ada pelatihan yang belum optimal, kedua ketidakdisiplinan kerja, ketiga kinerja dan keterampilan karyawan. Terus ada environment. Yang pertama ada iklim dan cuaca, kedua kebersihan area produksi, ketiga ventilasi dan kualitas udara. Selanjutnya ada measurement. Yang pertama subjektivitas penilaian organoleptik. Terus ada akurasi dan kalibrasi alat ukur. Ketiga ada ketidaksesuaian standar pengukuran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Jarum ya. Ini nanti Yap. sama dengan PT Pupuk ya, Aldi. Jadi nanti pilih 3 masalah yang kira-kira nanti bisa diusulkan aplikasi, gitu. Aplikasinya apa untuk mensolusikan masalah tersebut, gitu. Ya, nanti banyak ya ini di sini. Contohnya bisa di ketidaksesuaian standar pengukuran. Berarti kan
butuh sistem monitoring ya, monitoring untuk hasil pengukuran produknya nanti bisa diusulkan di sini. Gitu ya Aldi ya. Nanti pilih tiga masalah saja, nggak usah semua. Diusulkan Ya, Pak. aplikasinya apa, terus tujuan aplikasinya sama unit atau orang yang akan mengakses nanti gitu ya. Oke, terima kasih kelompok Aldi. Ada lagi nggak kelompok lain? Satunya belum ya, belum ada ya. Belum ada. Oke, saya Belum lanjut. masuk, Pak. Belum masuk. Saya lanjut materi dulu ya. Ini saya akan bahas materi yang minggu lalu yang belum saya jelaskan gitu ya. Ini yang week 5. Jadi untuk minggu ini saya jelaskan dua framework, ada framework DODAV dan framework VF, nanti saya jelaskan. Oke, yang pertama, ini sudah kelihatan ya slide-nya? Sudah, Pak. Oke, ini framework DODAV ya teman-teman. Jadi DODAV itu singkatan dari Department of Defense Architecture Framework. Jadi memang kerangka kerja ini merupakan kerangka kerja arsitektur sistem yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya, US Department of Defense. Jadi ini untuk membantu perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem kompleks dalam organisasi besar, terutama yang melibatkan integrasi antar sistem. Jadi memang DODAV ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya. Jadi kalau contoh di Indonesia itu adalah sistem informasi atau aplikasi yang biasa dipakai oleh pemerintahan gitu. Jadi ada sistem informasi keuangan gitu ya di Dinas Keuangan. Nah, itu adalah salah satu contoh DODAV, framework DODAV yang dipakai di sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, tujuan DODAV, jadi memang DODAV ini dirancang untuk satu, menyediakan struktur standar ya dalam menggambarkan arsitektur sistem. Kemudian yang kedua adalah memastikan interoperabilitas ya antar sistem dan organisasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mendukung pengambilan keputusan strategis ya. Jadi ketika ada sebuah aplikasi maka diharapkan aplikasi itu berguna untuk pengambilan keputusan ya dari manajerial atau direksi dengan pandangan menyeluruh terhadap operasi, data, dan teknologi. Kemudian yang terakhir, menyatukan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder yang terkait ya. Jadi kalau di dinas itu kan ada kepala dinas, ada kepala bidang, ada kepala seksi, maka diharapkan framework ini bisa menyatukan pandangan dari berbagai pandangan dari pejabat yang ada di suatu dinas. Itu yang kalau di Indonesia. Nah ini teman-teman DODAV. Jadi DODAV itu ada 3 sudut pandang ya. Kalau Zahman kemarin ada 6, kalau DODAV ini punya 3 sudut pandang. Yang pertama ada operational and view, system view, dan yang terakhir technical view. Jadi DODAV ini untuk memastikan bahwa deskripsi arsitektur yang dikembangkan oleh pemerintah ini kompatibel ya, dan berhubungan dengan arsitektur bisnis existing, serta selaras dengan tujuan organisasi. Nah, framework ini memang ditujukan untuk bidang militer ya, kalau di US, kalau di Indonesia maka dipakai untuk dinas ya, dinas pemerintahan. Kemudian framework ini baik untuk menggambarkan struktur kekuatan ya, senjata yang akan dibutuhkan gitu ya. Kemudian serta bagaimana unit dalam struktur kekuatan akan berkomunikasi dan bagaimana unit-unit pertahanan ini akan diturunkan. Nah ini sedikit sejarah ya dari DODAV framework. Jadi hingga saat ini perkembangan DODAV framework ini sudah di versi 2.0 ya, 2.0 atau yang terakhir ini 2.02. Jadi nanti untuk modul lengkapnya bisa diakses ya. Jadi bisa diakses teman-teman di website https://co.defense.gov ya. Ini versi DODAV yang paling update. Jadi memang versi 1.0 itu dikembangkan di bulan Juni 96 ya. Jadi pertama kali DODAV muncul itu di tahun 96. Nah, kemudian berlanjut di tahun 97 ya, pada bulan Desember 97 itu ada pengembangan baru lagi.
versi 2.0, kemudian di 23 Februari 98, Wakil Menteri Pertahanan US ya, ini mengamanatkan versi 2.0 untuk digunakan dalam semua C4 ISR atau arsitektur terkait yang ada di US ya. Jadi memang DODAV ini kebanyakan diimplement di Departemen Pertahanan US gitu ya. Sangat jarang DODAV itu dipakai di Indonesia karena memang lahirnya memang di Amerika ya untuk DODAV framework ini. Nah ini jadi versi awalnya di tahun 90-an tadi ya, kemudian versi 2.0-nya di tahun 2009. Nah ini teman-teman, jadi DODAV itu punya 3 sudut pandang ya yang saya mention tadi, ada operational view, ada system view, dan ada technical view. Nah, apa sih operational view gitu ya? Operational view itu menggambarkan tugas dan kegiatan ya, alur operasionalnya dan arus informasi yang diperlukan untuk mencapai atau mendukung operasionalnya. Gitu. Jadi operational view ini menggambarkan sifat pertukaran informasi secara cukup rinci untuk menentukan pertukaran informasi yang diperlukan. Nah, kalau sistem view ini menerjemahkan tingkat yang diperlukan ya, interoperability menjadi seperangkat sistem capability untuk kemampuannya yang dibutuhkan, kemudian mengidentifikasi sistem saat ini yang digunakan untuk mendukung persyaratan operasional ya, atau sistem yang ditetapkan untuk dapat digunakan, dan memfasilitasi perbandingan saat ini atau menetapkan implementasi sistem dengan kemampuan yang dibutuhkan. Nah, ini dari sistem view ya. Jadi tadi operational view ini lebih untuk menggambarkan tugas ya, tugas kegiatan, alur proses bisnisnya, alur operasionalnya. Kalau sistem view ini dia mengidentifikasi sistem saat ini yang digunakan oleh perusahaan atau oleh dinas pertahanan tadi ya, Departemen Pertahanan di Amerika Serikat. Nah, kemudian yang terakhir ada technical view, itu mendeskripsikan kriteria yang mengatur rencana, interaksi, dan ketergantungan dari komponen sistem untuk menambah pandangan dari sistem view ya. Jadi technical view ini untuk memperjelas sistem view tadi yang sudah saya jelaskan, untuk mendeskripsikan kriteria yang mengatur ya rencana, interaksi, dan ketergantungan dari komponen sistem. Itu adalah technical view. Jadi ada 3 sudut pandang yang perlu teman-teman ingat ya untuk DODAV, ada operational view, ada system view, kemudian ada technical view. Nah, ini 5 langkah pengembangan DODAV framework. Jadi terdapat 5 langkah-langkah dalam pengembangan DODAV framework. Yang pertama adalah mendeskripsikan konteks dan tujuan dari arsitektur ya. Jadi sebuah dinas atau sebuah departemen itu perlu mendeskripsikan terlebih dahulu tujuan dari dinas tersebut ya sebelum membuat DODAV framework ini. Kemudian kedua, menggambarkan aktivitas yang akan dilakukan. Jadi arsitektur itu lagi-lagi adalah alur proses bisnis yang perlu dideskripsikan lebih jelas ya di fase DODAV framework ini. Kemudian yang ketiga, menggambarkan kekuatan elemen yang terlibat ya. Jadi arsitektur pasti akan melibatkan banyak unit, akan melibatkan banyak resource. Nah, itu perlu didefinisikan dengan jelas di pembuatan DODAV framework ini. Kemudian yang keempat, menggambarkan informasi yang dibutuhkan dan alur informasinya ya. Ini lebih ke arsitektur datanya ya. Jadi data apa saja yang disimpan, kemudian aliran datanya seperti apa, itu didefinisikan di poin 4 ini. Kemudian terakhir, membuat kamus padu atau perencanaan gambaran arsitektur. Lagi-lagi, output terakhir adalah gambaran arsitektur dari 4 elemen yang sudah saya jelaskan tadi ya. Setelah didefinisikan dengan jelas tujuannya, kemudian aktivitasnya, kekuatan elemennya, dan aliran data informasinya, maka terakhir adalah kita membuat perencanaan gambaran dari arsitektur itu sendiri. Ini langkah-langkah untuk DODAV framework seperti itu. Ada yang ditanyakan dari sini? Belum ada, Pak. Belum ada ya, sambil jalan.
Oke, ini lagi-lagi teman-teman, tadi kita bicara langkah-langkah ya. Sekarang kita bicara komponen utama DODAV. Jadi DODAV ini mengorganisasi informasi arsitektur dalam beberapa sudut pandang ya. Ada versi modern, ini yang saya ambil versi DODAV 2.0 atau 2.0. Kalau di versi terakhir itu dia sudah ada 8 komponen ya, 8 kelompok utama. Tadi kalau saya jelaskan, yang pertama ini adalah versi 1.0, kemudian yang ini adalah versi 2.0, ada 8 kelompok utama. Sudut pandang yang pertama adalah all view ya, fokus utama adalah gambaran umum arsitektur, ini menjelaskan ruang lingkup ya, konteks dan beberapa asumsi yang ada di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah capability viewpoint atau CV. Fokus utamanya adalah kemampuan organisasi. Itu isi dari sudut pandang ini adalah menggambarkan apa yang bisa dilakukan sistem atau organisasi ya. Jadi siapa melakukan apa itu didefinisikan di sudut pandang yang kedua ini, yang capability atau kemampuan organisasi. Setelah capability, kemudian bicara operasional viewpoint. Ini fokus utamanya adalah operasional dan proses bisnis ya, alur proses bisnisnya. Ini keterangannya adalah menjelaskan bagaimana misi atau fungsi dari operasional ini dijalankan. Jadi lebih ke flowchart ya, flowchart proses bisnis yang sudah dibuat dan ditetapkan dan harus dijalankan oleh organisasi itu. Ini di sudut pandang operasional. Kemudian di sudut pandang sistem ya, sistem viewpoint, maka fokus utamanya adalah sistem atau aplikasi dengan antarmuka yang sudah didesain ya. Jadi ini menjelaskan hubungan antara sistem dan subsistem yang sudah didesain dan sudah dibuat. Kemudian services ya, setelah sistem baru services, ini lebih kepada sudut pandang layanan dan fungsi ya. Services ini adalah layanan, kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia, maka services ini adalah layanan. Jadi fokus utamanya pada layanan dan fungsi. Nanti fokus pada layanan service oriented arsitektur ya. Jadi sistem ini akan melayani fungsi apa saja. Nah, itu didefinisikan di sudut pandang ini. Kemudian data information ya. Ini lebih ke aliran data, struktur datanya seperti apa, kemudian aliran datanya kemana. Ini mengatur bagaimana datanya disimpan, ditransfer, dan digunakan. Kemudian yang ketujuh ada standard viewpoint. Ini lebih ke standar dan kebijakan ya. Jadi setelah sistem itu dibuat, maka sebuah perusahaan itu perlu dokumentasi kebijakan atau dokumentasi SOP untuk mengatur jalannya aplikasi atau arsitektur yang sudah dibuat. Ini outputnya adalah dokumen SOP atau dokumen kebijakan ya. Isinya adalah ini, yang keterangan ini menetapkan standar teknis yang harus diikuti oleh unit terkait atau orang-orang yang terlibat di sistem tersebut. Kemudian yang terakhir project viewpoint, ini lebih ke manajemen proyek ya. Jadi manajemen proyek ini mengatur bagaimana arsitektur itu dibangun, kemudian aplikasinya seperti apa, aliran datanya seperti apa, itu diatur di manajemen proyek. Manajemen proyek ini lebih ke timeline pengerjaan ya. Jadi isinya adalah kapan sistem itu dibuat, kapan data itu dibuat, nah itu diatur di manajemen proyek. Nah, tujuannya manajemen proyek tadi adalah menggambarkan jadwal ya teman-teman, jadwal. Jadi sudah ada target waktu yang harus diselesaikan gitu ya, kapan harus selesai membangun aplikasi, kapan harus selesai membangun database. Nah, itu dicakup atau digambarkan oleh di dalam manajemen proyek ini. Seperti itu. Ini 8 komponen utama DODAV di versi 2.0 ya, yang di website tadi ada di slide sebelumnya yang di sini. Yang di dodcu.defense.gov. Nah, nanti teman-teman bisa cek situ versi 2.0-nya. Seperti itu. Nah, ini slide selanjutnya adalah
kita bicara konsep ya, konsep, prinsip, contoh penerapan DODA Framework. Jadi konsep dasar dari arsitektur dalam DODAF itu ada 3 lapisan konseptual utama ya, ada data, ada models, ada viewpoints. Data ini isinya adalah informasi dasar yang dibutuhkan ya, apa yang dikelola. Kemudian model ini adalah representasi grafis dan tekstual dari arsitektur ya, bagaimana menggambarkannya. Kemudian viewpoints yang saya sudah jelaskan tadi, ada perspektif ya, kalau di DODAF 2.0 itu ada 8 perspektif, di DODAF 1.0 ada 3 perspektif. Nah, ini viewpoints adalah perspektif yang digunakan untuk menyampaikan arsitektur ya, untuk siapa dan dengan tujuan apa, itu dijelaskan di viewpoints ini. Nah, prinsip penting DODAF itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama, modularitas. Ini setiap pandangan bisa dikembangkan secara terpisah maupun tetap konsisten. Kemudian integrasi. Jadi viewpoint ini saling terkait untuk membentuk gambaran menyeluruh. Kemudian yang ketiga adalah reuse atau digunakan ulang ya. Model dan data ini dapat digunakan kembali untuk proyek lain. Yang terakhir, decision support, artinya bukan hanya dokumentasi saja, tapi framework ini bisa membantu manajer, bisa membantu direksi untuk mengambil keputusan ya dari beberapa problem yang mungkin muncul dalam sebuah perusahaan. Nah, ini contoh yang sebelah kanan, ini contoh penerapan ya, di konteksnya adalah di pabrik semen. DODAF ini bisa membantu di 5 viewpoints ya. CV ya, CV tadi kalau kita cek di slide sebelumnya itu capability ya, capability viewpoint. Ini kalau di pabrik semen, DODAF ini mendefinisikan kemampuan utama terkait dengan produksi semen ya, capability. Atau kemampuan produksi semen, kemudian distribusinya, kemampuan distribusi, dan kemampuan kontrol kualitas. Kemudian yang kedua, OV, ini operational view ya, kalau kita cek tadi, operational viewpoint. Operational viewpoint di pabrik semen, dia menjabarkan alur proses ya, alur proses atau bisnis proses dari pabrik semen, terkait dengan bisa proses dari pengadaan bahan baku sampai proses distribusinya. Kemudian yang SV, ini sistem viewpoint kalau nggak salah tadi ya, sistem viewpoint ya, ini sistem viewpoint ini lebih ke sistem dan antarmuka. Kalau di pabrik semen kebanyakan dia ada aplikasi terkait ERP. ERP ini aplikasi semua proses bisnis, kepanjangan dari Enterprise Resource Planning. Jadi semua proses bisnisnya diatur dalam sebuah sistem yang namanya ERP. Kemudian SCADA ini lebih ke ini ya, apa namanya, jaringan listrik ya. Jaringan listrik itu diakomodir di aplikasi SCADA, dan kemudian tentunya ada sistem logistik ya. Nah, ini teman-teman nanti tugas teman-teman lebih ke sistem viewpoint, jadi aplikasi yang mungkin bisa muncul ya, atau bisa diusulkan dari problem-problem yang dibuat oleh teman-teman di fishbone diagram. Nanti bisa membuat aplikasi ini ya, atau usulan dari aplikasi yang mungkin bisa diusulkan untuk beberapa perusahaan tadi, perusahaan semen atau perusahaan jarum atau pupuk Indonesia tadi ya. Kemudian ada DIV ya, DIV tadi itu data ya kalau nggak salah, data and information viewpoint. Ini menggambarkan struktur datanya ya, dari sensor yang ada di pabrik semen, kemudian data produksinya, data penjualan itu pasti disimpan dalam sebuah database ya, database yang ada di pabrik semen. Kemudian ada standar V ya, standar V tadi itu standar viewpoint ya, yang ini standar viewpoint itu ada dokumen kebijakan atau SOP ya, yang menetapkan standar komunikasi antar sistem. Jadi sistem-sistem seperti SCADA, ERP, sistem logistik ini diatur dalam sebuah dokumen SOP. Jadi orang-orang yang bertugas menggunakan tiga aplikasi ini pasti dibekali dengan dokumen SOP atau dokumen kebijakan ya, untuk sebagai panduan untuk mengoperasikan 3 sistem ini.
Ini contoh penerapan di pabrik semen. Ada pertanyaan dari sini untuk contoh penerapan? Masih menyimak ya? Masih, Pak. Masih. Masih ya. Baik. Nah, ini lebih detail tadi ya, contoh penerapan DODAV framework di pabrik semen. Jadi kalau di operational view, dia menggambarkan alur proses bisnis atau alur operasional utama. Jadi menunjukkan aktivitas utama operasional pabrik semen dari bahan baku hingga pengiriman produk jadi. Ini lebih ke detail ya, detail dari operational view. Jadi kalau pabrik semen itu pasti dia melakukan pengadaan bahan baku ya. Inputnya ada batu kapur ya, bahan bakunya bahan batu kapur, kemudian tanah liat dan bahan adiktif lainnya. Kemudian dilakukan penggilingan awal ya dari bahan baku tadi, terus dilakukan homogenisasi dan pembakaran. Jadi setelah digiling, dibakar ya, digiling, kemudian didinginkan ya, didinginkan dan digiling akhir ya, atau semen mill. Setelah digiling akhir maka dilakukan pengemasan dan penyimpanan. Kemudian dilakukan distribusi dan pengiriman ke distributor atau ke pelanggan ya. Jadi outputnya adalah semen siap jual. Nah, ini contoh lebih ke detailnya ya, detail untuk operational view dari pabrik semen. Nah, kemudian dari sisi output semen siap jual ya, aktor operasionalnya ada operator produksi ya, tentu ada operator produksi, ada staf gudang, ada staf logistik yang membantu dari sisi operasional yang ada di sebelah kiri ini. Tujuan dari operational view tentu memahami alur end-to-end produksi ya, untuk mengidentifikasi area perbaikan atau otomatisasi. Nah, ini contoh detail dari operational view untuk pabrik semen. Nah, kemudian kita bicara contoh penerapan DODAV ya, di sudut pandang sistem view ya. Sistem view ini lebih ke sistem yang ada atau antarmuka sistem yang ada di pabrik semen. Jadi tujuannya menunjukkan bagaimana sistem-sistem teknologi ini berinteraksi ya untuk mendukung operasional produksi produksi semen. Jadi di pabrik semen itu untuk mendukung operasional produksi semen maka dia dibantu oleh beberapa aplikasi ya, aplikasi ERP ini tadi sudah saya jelaskan. ERP ini kepanjangan dari Enterprise Resource Planning. Jadi semua proses bisnis dari produksi semen itu diatur di sistem ini ya. Kalau teman-teman tahu, contoh ERP ini ada aplikasi SAP, itu teman-teman coba searching di Google, SAP itu adalah contoh bentuk dari aplikasi ERP. Ini mengatur proses bisnis dari sebuah corporate. Di sebelah kiri sistem ERP ya, SAP atau Oracle. Jadi ini lebih ke mereknya langsung SAP. Ada dua merek yang terkenal di sistem ERP, ada SAP, ada Oracle. Isinya adalah mengatur manajemen produksi ya. Kemudian ada modul inventory dan keuangan. Kemudian ada sistem MES, Manufacturing Execution System. Ini menjembatani data ya, data dari mesin SCADA ke ERP. Jadi lagi-lagi MES ini ada sistem SCADA, kemudian ada sistem QC ya, ini lebih ke quality control. Sistem MES ini isinya lebih ke jadwal produksi dan data-data mesin yang ada. Kemudian SCADA ini lebih ke elektrikal ya, dia kontrol kiln ini tadi pembakaran semen tadi ya. Kalau kita baca ya, ini pembakaran semen. Jadi proses pembakarannya dikontrol di sistem SCADA, kemudian ada pengaturan sistem suhu, ini ada di sistem SCADA juga. Kemudian QC, sistem QC, ini isinya adalah hasil uji kualitas produk, kemudian ada pelaporan QC-nya ya. Ini teman-teman bisa sama-sama usulkan tadi terkait dengan uji kualitas, maka perlu diadakan atau diusulkan sistem QC ya. Ini bisa dimasukkan nanti di tugas. Kemudian ada sistem distribusi, ini pelacakan pengiriman, isinya adalah modul pelacakan ya. Tentu
ketika didistribusikan untuk dijual, maka ada sistem monitoring untuk pelacakan pengirimannya ya, sudah sampai mana. Kemudian manajemen kendaraan, pasti semen diangkut oleh beberapa kendaraan operasional untuk didistribusikan ke distributor, maka diatur di sistem manajemen kendaraan ini atau modul manajemen kendaraan ini. Ini salah satu sistem yang ada di pabrik semen ya, ada sistem ERP, ada sistem SCADA, ada sistem MES, ada sistem QC, kemudian ada sistem distribusi. Nah, ini hampir sama nanti dengan perusahaan pupuk atau jarum, kurang lebih nanti bisa diusulkan ada sistem ERP, ada sistem SCADA, ada sistem MES gitu ya, sistem QC, sistem distribusi. Nah, ini teman-teman nanti bisa mencontoh ini ya, beberapa masalah yang muncul, kira-kira nanti relate dengan sistemnya apa, disebutkan di sini gitu ya. Ini contoh penerapan DODA framework sistem view ya, sudut pandang sistem di pabrik semen. Ada pertanyaan nggak dari sini? Belum ya? Belum ada, Pak. Nah, ini untuk mengenal saja, jadi produk-produk DODA framework ya, jadi ada AV1, AV2, AV1 nanti teman-teman bisa baca ini di sini, nama produknya, deskripsinya seperti apa gitu ya. Kemudian ada OV5, OV6, ini beberapa produk framework yang ada di DODA, nanti silakan dibaca ya, nama produk frameworknya, ada deskripsi umumnya, sampai ke TV1 dan TV2, ini teknik arsitektur profile dan teknologi cuaca standar, ini ada deskripsinya di sini. TV1 lebih ke ekstraksi standar yang berlaku untuk arsitektur tertentu, kemudian yang TV2 ini deskripsi standar yang diharapkan dapat menerapkan untuk arsitektur tertentu dalam set yang tepat. Nah, ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Ada 20 produk DODA. Ini silakan teman-teman bisa baca nanti dan bisa searching lebih detail di Google ya, beberapa produk yang ada di DODA framework. Kurang lebih itu ya teman-teman untuk materi DODA. Sebelum saya lanjut ke framework yang kedua, VEAF, ada pertanyaan nggak dari sini? Nah, nanti tugas minggu depan kira-kira seperti ini ya, nanti dibuat satu slide seperti ini, problemnya apa, kemudian sistem yang diusulkan apa itu seperti ini nanti. Nanti saya jelaskan lebih detail di slide terakhir, nanti ada untuk tugas minggu depan. Gitu, sebelum ke framework selanjutnya, ada pertanyaan dari sini, dari DODA? Nggak ada, Pak. Belum ada ya. Oke, ini saya lanjut ke framework selanjutnya ya, VEAF. Di pertemuan ke-6. Nah, ini VEAF. Saya slide show. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah. Jadi teman-teman sudah mengenal Zahman ya, ada Zahman, kemudian ada DODAF, ada yang ini VEAF ya. VEAF itu kepanjangan dari Federal Enterprise Architecture Framework. Nah, apa sih VEAF itu? Jadi VEAF ini teman-teman, ini salah satu framework yang ada di IE ya, yang ada di Enterprise Architecture. Jadi Federal Enterprise Architecture Framework ini diperkenalkan oleh US ya, oleh Amerika Federal CIO Council pada tahun 99. Ini untuk mengembangkan IE ya dalam berbagai federal agency. VEAF ini mendukung komponen-komponen IE yaitu arsitektur bisnis ya, ada arsitektur data, arsitektur aplikasi dan teknologi. Jadi hampir sama dengan Zahman, hampir sama dengan DODAF. Jadi IE di dalam VEAF ini ada 4, ada arsitektur bisnis, ada arsitektur data, kemudian ada arsitektur aplikasi dan
arsitektur teknologi. Nah, VF ini cocok untuk mendeskripsikan arsitektur bagi pemerintahan federal. Nah, ini teman-teman, jadi kalau bicara VF ini merupakan sebuah model ya, model konseptual yang merumuskan tujuan dan visi organisasi ya, yang memiliki struktur yang terkoordinasi di antara lini bisnis antar departemen. VF ini juga mendukung komponen IE ya, yang 4 tadi yang saya sebutkan. Ada arsitektur bisnis, ada arsitektur data, ada arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Nah, selain itu, VF ini juga mengadopsi 3 kolom utama dari kerangka Zahman ya. Jadi kalau Zahman itu ada 6, diambil 3 kerangka oleh VF yang terdiri dari deskripsi data, kemudian deskripsi fungsi, dan deskripsi jaringan. Jadi model VF ini terdiri dari 8 komponen ya, yaitu ada 8 komponen VF. Yang pertama ada terkait dengan arsitektur drivers. Jadi arsitektur driver ini adalah media yang menginisiasi perubahan untuk membentuk enterprise architecture planning untuk pendorong desain ya, menampilkan cara revolusioner untuk mempertemukan kebutuhan bisnis pihak manajemen. Kemudian ada current arsitektur atau arsitektur saat ini ya, jadi menggambarkan keadaan arsitektur sekarang ya, atau garis dasar pada enterprise yang meliputi 2 area, yaitu current business arsitektur dan current design arsitektur. Kemudian setelah current ada target ya, jadi ada target arsitektur yang ingin dicapai. Jadi isi dari target arsitektur ini adalah keadaan arsitektur masa depan yang diinginkan untuk enterprise atau perusahaan yang meliputi 2 area target ya, ini bisnis arsitektur dan target desain arsitektur. Kemudian dibuat model arsitekturnya ya, atau arsitektural model. Ini pengertiannya adalah bentuk bisnis dan arsitektur desain. Seperti kebanyakan dari arsitektur informasi formal, model adalah basis untuk memanage atau mengontrol dan menerapkan perubahan di dalam enterprise arsitektur. Ini adalah pengertian dari arsitektural model ya, terkait dengan modelnya. Kemudian yang kelima ada arsitektural segmen ya, kita bicara segmen arsitekturnya. Ini lebih ke spesifik ya, sudah ke spek-spek arsitektur, spesifik arsitektur seperti suatu arsitektur sistem administrasi umum ya, atau area bisnis seperti perdagangan, dan menghadirkan suatu enterprise spesifik dalam keseluruhan arsitektur enterprise. Nah, kemudian ada strategic direction, ini lebih ke panduan pengembangan arsitektur target ya. Jadi arah strategik ini menyertakan visi atau misi dari suatu perusahaan yang dibuat oleh direksi ya, kepala direksi untuk membuat strategic direction. Nah, kemudian yang ketujuh ada transitional proses ya. Ini merupakan proses untuk mendukung migrasi dari arsitektur sekarang ke arsitektur target gitu ya. Kemudian ada standar ya, terakhir standar. Ini adalah standar baik untuk petunjuk atau best practice. Standar ini merupakan jaminan kualitas ya. Jadi standar ini lebih ke dokumen SOP atau dokumen guidance ya untuk kebijakan dari sistem yang akan dibuat di IE ini. Ini 8 komponen VF yang teman-teman perlu ketahui. Ada arsitektur driver, ada current arsitektur, ada target arsitektur, ada arsitektural model, ada arsitektural segmen ya, ada strategic direction, ada transitional proses, kemudian ada standar terkait dengan SOP dan kebijakannya. Ini 8 komponen VF yang perlu teman-teman tahu. Nah, ini segitiga VF ya. Jadi kerangka arsitektur VF. Jadi kerangka arsitektur VF ini memang dikembangkan oleh
pemerintah federal Amerika Serikat ya, untuk membantu lembaga-lembaga pemerintah untuk menjelaskan strategi bisnis dengan IT ya, dengan dukungan IT. Jadi VF ini juga mendukung komponen enterprise arsitektur, yaitu ada arsitektur bisnis ya, ada arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Kemudian VF ini juga mengadopsi 3 kolom dari Zahman, tadi yang sudah saya jelaskan, terdiri dari deskripsi data, ya, deskripsi fungsi, dan deskripsi jaringan. Tiga adopsi dari kerangka Zahman ini diambil oleh VF. Jadi di VF ini juga ada 3 hal ini ya, ada deskripsi data, ada deskripsi fungsi, dan ada deskripsi jaringan. Nah ini saya jelaskan guys. Jadi enterprise arsitektur itu punya 2 jenis ya, 2 jenis arsitektur, enterprise arsitektur. Yang pertama ada bicara terkait dengan IE bisnis ya, enterprise arsitektur bisnis. Kemudian ada IE government ya, government ini pemerintahan. Jadi VF dan DODAV tadi itu diimplementasikan untuk pemerintahan ya. Kalau DODAV tadi lebih ke pemerintahan pertahanan ya, dinas pertahanan. Kalau di VF ini sama juga ya, untuk sistem pemerintahan ada government to citizen ya. Citizen ini lebih ke masyarakat, jadi government ke masyarakat, government ke bisnis, government ke government. Jadi terkait dengan sistem data, kemudian proses informasinya ini saling terintegrasi dan diatur dalam sebuah dokumen SOP atau dokumen regulasi untuk mengatur sistem yang ada di dinas pemerintahan di VF ini. Itu ya. Jadi IE itu ada 2, IE bisnis ya. IE bisnis itu lebih pakai ke Zahman framework atau framework yang lain seperti Gartner. Kemudian yang di government, di pemerintahan ada VF dan DODAV ya. Itu beberapa 2 jenis enterprise arsitektur yang ada di dunia ini. Nah ini bicara tadi ya, IE government untuk VF, jadi metodologi IE ini sangat eksklusif, jadi hanya bekerja hanya untuk pemerintahan federal dan alur kerja hanya berlaku untuk pemerintahan AS, yaitu VF framework. Jadi kalau di Indonesia itu lebih ke sistem yang ada di pemerintahan ya, di dinas-dinas ini juga bisa menggunakan framework dari VF. Nah kemudian ini beberapa komparasi ya, beberapa framework gitu, kita sudah mengenal Zahman kemarin ya, Zahman, kemudian ada hari ini VF, kemudian ada TOGAF, ini juga sering dipakai, kemudian ada Gartner framework, ini beberapa komparasi. Jadi VF ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan kerangka lain seperti Zahman dan TOGAF. Yang pertama, VF ini lebih fleksibel ya, karena menggabungkan ketiga kerangka tersebut ya, pada setiap levelnya, dan juga model acuan pada setiap sub arsitektur ini sudah ada dan cukup baik mengarahkan pengguna kerangka untuk membangun rencana strategis. Kemudian yang kedua, VF ini juga memiliki siklus hidup yang bisa digunakan untuk pengembangan suatu arsitektur yang lebih baik daripada ketiga framework tadi ya, 3 kerangka tadi, yakni Zahman, TOGAF, dan Gartner. Kemudian yang ketiga, VF ini memiliki fase perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pengawasan, di mana Zahman dan TOGAF ini tidak memiliki kelima fase tersebut ya. Ini beberapa keunggulan VF dibandingkan dengan Zahman, dibandingkan dengan TOGAF, dan dibandingkan dengan Gartner. Ini VF lebih unggul dari ketiga framework tadi gitu ya. Ini beberapa keunggulan dari VF framework. Nah ini contoh penerapan VF. Jadi di pemerintah AS ini, di pemerintah USA menggunakan VF framework untuk mengembangkan government inisiatif
Jadi sebuah aplikasi e-government seperti sistem pajak elektronik ya kalau di Amerika yang mengintegrasikan data antar lembaga menggunakan standar dari data reference model dan technical reference model ya. Jadi kalau VF itu terdiri dari 5 komponen ya. Ada performance reference model, ini lebih ke fokus ke measuring ini ya, mengontrol kegiatan yang ada di performansi. Kemudian ada business reference, ini lebih ke struktur dan fungsional bisnisnya. Kemudian yang ketiga ada service komponen reference, jadi fokus pada layanan-layanan yang dihasilkan di sebuah dinas atau sebuah perusahaan. Kemudian ada data reference model, ini fokus di aliran datanya, kemudian data disimpan di mana, itu fokus di data reference model. Kemudian ada technical reference model, ini lebih ke teknologinya, kemudian platformnya, dan ada standar operasionalnya gitu ya, itu di sisi technical. Jadi kalau bicara contoh penerapan VF, di US sudah menerapkan VF framework di sebuah sistem pajak elektronik. Ini dia pakai 2 model ya, data reference model dan technical reference model. Jadi ada sistem database-nya, ada aliran datanya, kemudian dari sisi teknologi yang digunakan, platform yang digunakan, aplikasi yang digunakan, dan standar atau SOP yang dipakai. Itu yang ada di sistem pajak elektronik yang ada di US. Ini sudah menggunakan VF ya, VF framework. Nah, kalau di Indonesia maka kita akan berbicara sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, SPBE. Kalau teman-teman tahu beberapa sistem di pemerintahan itu atau sistem elektronik yang ada di Indonesia itu salah satunya adalah sistem pajak ya, sistem pajak, kemudian sistem e-Samsat ya, e-pajak untuk membayar pajak kendaraan, itu juga salah satu contoh dari penerapan VF framework ya. Kalau di Indonesia ini sudah diatur di Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 ya tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kalau di Indonesia di dinas-dinas ya, di dinas pendapatan itu ada namanya e-Samsat atau e-pajak, itu untuk salah satu contoh aplikasi SPBE yang digunakan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. Nah, itu salah satu contoh yang menggunakan VF framework ya. Jadi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, maka diperlukan sistem pemerintah berbasis elektronik ya. Jadi semua sistem yang ada di dinas-dinas itu diatur di SPBE ini, di dalam sebuah PP atau Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018. Jadi SPBE ini atau sistem elektronik pemerintahan ini untuk meningkatkan ya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi memang diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Ini diatur di PP nomor 95 tahun 2018. Jadi memang SPBE ini selanjutnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintah ya yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi saya jelaskan tadi contohnya adalah e-Samsat ya atau e-pajak untuk membayar pajak kendaraan. Nah, itu salah satu contoh dari SPBE dan mereka kebanyakan menerapkan VF framework tadi ya. Seperti itu. Ini contoh yang ada di Indonesia. Nah, ini visi dan misi, saya nggak usah jelaskan, SPBE nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian ada tujuannya, tujuan dan sasarannya. Ada beberapa tujuan, tentunya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan ya. Jadi memang aplikasi di dinas itu memang dibuat untuk lebih transparan ya, bersih, efektif,
dan akuntabel, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas ya. Tentu sistemnya dibuat untuk pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Kemudian juga mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Ini beberapa tujuan ya SPPE. Nah, untuk sasaran nanti silakan dibaca sendiri ya teman-teman. Begitu, sebelum ke tugas, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan VA Framework ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya, kurang jelas. Masih menyimak ya? Iya, Pak. Itu teman-teman, ini penjelasan terakhir tadi. Jadi kalau VF di Indonesia ini contohnya adalah aplikasi yang ada di dinas-dinas tadi, contohnya e-Samsat atau e-Pajak ya. Itu salah satu contoh VF Framework yang ada di Indonesia, diatur di sebuah peraturan pemerintah di nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Gitu. Kalau tidak ada, ini slide terakhir. Jadi teman-teman kemarin sudah membuat fishbone diagram ya dari masing-masing perusahaan menggunakan contoh yang sudah dijelaskan. Kemudian tugas teman-teman tadi yang saya mention di awal, jadi nanti pilih 3 masalah pada fishbone diagram yang dibuat ya. Pilih 3 dari sekian banyak sub masalah yang teman-teman jelaskan tadi, pilih 3, kemudian usulkan sebuah aplikasi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dari berdasarkan problem 3 problem tadi, maka usulkan sebuah aplikasinya. Kemudian jelaskan seperti apa aplikasi tersebut ya, apa tujuan dibuat aplikasi tersebut, dan siapa nanti yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, nanti silakan dibuat dalam bentuk slide ya. Lanjutkan PPT teman-teman. Di slide selanjutnya isinya adalah tugas nomor 5 ini. Lanjutkan dari PPT tugas sebelumnya, dikumpulkan maksimal Jumat 21 November 2025. Jam 23.59 di link Google Drive yang akan saya share juga di WA Group. Nanti silakan slide-nya dipresentasikan di pertemuan ke-7 ya, pertemuan terakhir sebelum UTS nanti. Seperti itu. Nanti boleh formatnya bisa pakai yang seperti saya jelaskan tadi di Dodav ya tadi. Saya exit dulu. Nanti bisa seperti ini ya, tinggal ditambahkan 3 masalah tadi. Silakan usulkan aplikasinya, gitu ya. Aplikasinya yang bisa mensolusikan problem yang teman-teman masukkan tadi. Ada 3 problem, maka sistemnya apa saja yang bisa diusulkan gitu ya. Dan siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Seperti itu, ada pertanyaan dari tugas minggu depan? Ini ya. Terus selanjutnya tadi ya, 3 masalah di fishbone. Silakan teman-teman pilih 3 masalah, kemudian usulkan aplikasi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jelaskan aplikasinya, tujuan aplikasinya tersebut apa, dan siapa yang akan menggunakannya. Boleh nanti 1-2 slide untuk menjelaskan tugas nomor 5 ini. Gitu, ada pertanyaan dari sini? Cukup ya? Pak. Cukup. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, yang nggak ada kelompoknya Iqbal ya, sama siapa ya tadi ya? Sama Keisha. Iqbal sama Keisha, nanti tolong diinfo bahwa minggu depan ada tugas, gitu. Minggu depan ada tugas, silahkan nanti kerjakan, gitu. Yang poin 5 ini, buat 1-2 slide, untuk mengusulkan aplikasi based on 3 masalah ini. Jadi tolong dibantu sampaikan.
teman-teman yang nggak hadir. Itu stop Iya, share. Pak. Ya, stop share. Kuliah hari ini cukup sampai dengan jam 2.16. Kalau nggak ada pertanyaan, saya sudah absen semua ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Presensi. Bentar, saya cek dulu. Baru 3 orang ya. Oke, sudah absen semua ya 3 orang. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ketakok sih aku. Apa? Iku lho. Kayak mudeng sing iku. Apa? Wah, Untung keluar. aku. Wis.